Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Imam Maulana Lorenza dari kelas Akuntansi 2020A dengan NIM 280694026 Universitas Negeri Surabaya. Saya akan menjelaskan tentang apa itu software. Software atau perangkat lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital melalui program komputer. Perangkat lunak juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Fungsi software yang pertama untuk memproses data atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya. Yang kedua, sebagai sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi suatu program yang ada di komputer. Yang keempat, untuk menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan. Dan yang keempat, sebagai penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Terdapat 4 macam software. Yang pertama, software sistem operasi, dan yang kedua, software aplikasi, yang ketiga, software pemrograman, dan yang keempat, software tambahan bantuan. Software sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan seluruh sistem kerja mendasar yang ada di komputer. Sistem operasi mengatur segala proses termasuk mengelola memori, menerjemahkan input, output, tabel pengkodean, dan lain-lain. Pada intinya, perangkat ini menghubungkan pengguna, perangkat keras, dan perangkat lunak aplikasi agar dapat digunakan secara bersamaan. Contoh lain dari software sistem operasi adalah Microsoft Windows, Linux, dan Mac. Software aplikasi adalah deretan aplikasi atau program yang tersedia di komputer yang biasanya digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas tertentu. Aplikasi menjadi jenis software yang paling sering digunakan dan dioperasikan sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Contohnya seperti Adobe Photoshop, Script, dan Adobe Premiere. Software pemrograman untuk menerjemahkan instruksi dari bahasa program ke kode bahasa mesin melalui prosedur tertentu agar dapat diterima dan dibaca oleh komputer. Perangkat lunak ini umumnya digunakan oleh seorang programmer untuk menerjemahkan, menulis, menguji, mengembangkan, hingga mendebug software lain seperti perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi, misalnya Python, PHP, dan Java. Software tambahan berguna untuk membantu pengolahan komputer seperti mengkompres file, melindungi sistem, memformat disket, mengcopy data, mengatur hard disk, dan lain-lain. Contohnya seperti antivirus, ScanDisk, dan defragment. Saya akan menjelaskan tentang software sistem operasi yaitu Linux. Linux adalah sebuah sistem operasi yang berbasis Unix yang telah disebarluaskan kepada masyarakat secara gratis dan berada di bawah naungan lisensi GNU General Public License GPL. Hal ini berarti Linux telah didistribusikan dengan source kodenya. Ketersediaan dari akses kode sumber ini akan memungkinkan para pengguna untuk memodifikasi sistem operasi ini yang kemudian dapat digunakan dan didistribusikan kembali secara bebas. Saya akan menjelaskan tentang sejarah dari Linux. Sistem operasi Linux berbasis open source. Kernel dari sistem operasi Linux dibuat oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Pada saat itu dia masih masa perkuliahan di Universitas Helsinki, Finlandia. Sebelum Richard Stallman pun sudah terlebih dahulu mengembangkan proyek GNU. Dalam proyek tersebut, Stallman adalah pencipta Linux untuk menciptakan sistem operasi yang benar-benar free. Free di sini artinya bebas untuk dikembangkan. Pada tahun 1991, kode Linux ini telah terkumpul, hanya kurang satu yaitu kernel. Sementara itu, di lokasi yang berbeda, Linus Torvalds yang masih seorang mahasiswa di Universitas Helsinki mulai mengembangkan proyek pribadi. Hal ini adalah pengembangan kernel pada sistem operasi yang mirip dengan Unix atau disebut dengan Unix Lite.
Proses pengembangan yang dilakukan oleh Linux hanya sebatas kernel. Kernel yang telah dia kembangkan pun dapat membaca hard disk dan device yang telah terhubung ke komputer. Pada September 1991, kernel tersebut mulai diluncurkan dengan nama Linux. Kernel ini sendiri pun diberi versi 0.01. Kemudian kernel ini digabungkan dengan project GNU sehingga terbentuk sebuah nama GNU atau Linux. Setelah itu, proses pengembangan Linux pun menjadi sangat cepat. Pada 5 Oktober 1991, Linux resmi mengumumkan kernel Linux 0.02. Kemudian pada 19 Desember 1991, Linux kembali memperkenalkan versi kernel 0.11, yang mana versi ini Linux lebih dapat berfungsi selayaknya sistem operasi standar. Versi 0.11 kernel Linux masih berlisensi sebagai free software. Namun berikutnya Linux pun menjadi pengganti lisensi kernel yang dia ciptakan menjadi GNU atau GPL, General Public License. Hal ini membuat siapa saja dapat melihat, mengembangkan, dan berpartisipasi dalam proses development Linux. Awal kemunculan dari Linux pada dekade 1990 sampai 2000, Linux hanya dapat digunakan untuk lingkungan aplikasi berskala besar, misalnya seperti web server, network server, serta database server. Terdapat 4 macam sistem Linux yang paling sering digunakan, yaitu yang pertama Debian, yang kedua Ubuntu, yang ketiga Linux Mint, yang keempat Red Hat. Debian adalah salah satu sistem dari macam-macam sistem operasi Linux yang telah lama ada sejak tahun 1999 lalu dan terus dikembangkan secara teratur di setiap tahunnya. Hingga saat ini telah memasuki versi 8. Sistem operasi ini sebenarnya kurang cocok digunakan untuk tujuan personal. Hal ini karena fungsinya lebih diperuntukkan pada penggunaan di sistem komputer server maupun admin. Ubuntu yaitu tipe sistem operasi Linux yang dasarnya dikembangkan dari Debian. Bedanya pada sistem operasi ini dapat digunakan tidak hanya pada komputer server dan admin saja, akan tetapi juga dapat digunakan untuk penggunaan pada komputer pribadi atau personal. Bahkan pada versi terbaru ini dikondisikan untuk para pengguna di perangkat smartphone. Linux Mint dapat dibilang cucu dari sistem operasi Debian karena dikembangkan dengan dasar Ubuntu, sistem dari operasi yang telah dikembangkan untuk tujuan penggunaan pribadi maupun personal PC, dan telah terbagi menjadi 2 varian, yaitu Cinnamon dan Mint. Red Hat merupakan salah satu dari sistem operasi Linux yang juga populer. Dapat dikatakan Red Hat satu angkatan dengan Debian. Hal ini karena Red Hat telah lama ada dan menjadi dasar bagi perkembangan macam-macam sistem operasi Linux yang lain, misalnya seperti Fedora dan CentOS. Alasan harus menggunakan Linux: yang pertama, Linux free dalam melakukan memodifikasi, menyebarkan, mempelajari, dan lain sebagainya. Yang kedua, open source, kode sumbernya yang terbuka, bebas membaca, memodifikasi sumber. Yang ketiga, jika terserang virus dapat memodifikasi source code yang telah ditulis. Yang keempat, Linux mendukung banyak bahasa untuk pemrograman dan gratis. Kelebihan dari Linux yaitu yang pertama, freeware digunakan untuk pengguna pribadi, kelompok maupun instansi. Yang kedua, hanya membutuhkan spesifikasi hardware komputer yang rendah. Yang ketiga, stabilitas sistem operasi Linux ini dipercaya oleh badan sekelas atas seperti NASA. Yang keempat, Linux kebal terhadap adanya serangan virus dibandingkan dengan sistem operasi yang lain. Kekurangan dari Linux yaitu yang pertama, masih ada perangkat laptop atau komputer yang tidak terdeteksi Linux. Yang kedua, develop belum banyak yang melirik Linux untuk mengembangkan aplikasi mereka. Yang ketiga, jumlah game di Linux terbatas dan kualitasnya belum seperti game di Windows. Yang keempat, ukuran drive pada graphic card untuk mendukung games juga sangat terbatas. Itu tadi adalah penjelasan dari software Linux. Terima kasih and see you next video.